Luca Marini memenangkan Americana di ajang La 100 km dei Campioni, kemenangan pertama Honda bersama Luca Marini. Untuk ke-9 kalinya, legenda MotoGP Valentino Rossi mengundang para pembalap ke ajang La 100 km dei Campioni, yang tahun ini untuk pertama kalinya disponsori marketplace online, eBay, yang terkenal. Seperti biasa daftar pesertanya terdiri dari murid-murid VR46, kali ini rookie Pedro Acosta, Augusto Fernandes dan pembalap superbike Danilo Petrucci termasuk di antara para tamu, dengan total 40 peserta. Latihan telah berlangsung sejak Kamis, dan kompetisi pertama digelar pada Jumat malam dengan lomba eliminasi Americana. Kemenangan jatuh ke tangan Luca Marini. Sebagai pembalap baru Repsol Honda kini, dia berada di kandang kakaknya dengan mengendarai Honda CRF 450. Di final, Luca Marini menang melawan rookie Moto2 asal Brasil, Diogo Moreira, tuan rumah sekaligus kakaknya Rossi dan pembalap junior GP Elia Bartolini. Juara dunia MotoGP Pecco Bagnaia absen pada hari Jumat karena sibuk menghadiri acara lain di waktu yang sama, namun dia akan terlibat lagi pada hari Sabtu. Kemudian puncaknya adalah balapan berpasangan 100 km. Pada akhirnya, balapan ini akan memperebutkan hadiah menarik berupa ham dan sosis yang didambakan semua pembalap untuk bersenang-senang. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia Gazzetta dello Sport, bos Pramac Racing yaitu Paolo Campinotti mengulas musim ini dan memberikan prediksinya terkait masa depan beberapa pembalap, seperti Jorge Martin, Marc Marquez serta rencana nempel ke pabrikan mana di 2025 buat Pramac Racing sendiri. Jorge Martin sudah mengumumkan ingin berada di tim resmi dan jika tidak di Ducati, dia akan mencari opsi lain. Campinotti percaya bahwa Martin bisa bergabung dengan Honda karena mereka, Honda, membutuhkan pembalap yang kuat dan di antara para pemain muda, dialah, Jorge Martin, yang paling memberikan jaminan. Ketika Campinotti ditanya soal rumor, perjanjian rahasia, Marc Marquez Harce yang menyangkut daya saing motor yang dapat membuatnya kembali ke Honda setelah hanya 1 tahun di Gresini, ia menyampaikan opini lainnya. Di sisi lain, saya lebih banyak melihat Marquez di tim pabrikan Ducati. Saya rasa dia tidak akan melakukan langkah seperti ini, balapan bersama Gresini, jika dia tidak mendapat jaminan. Meski saya tidak tahu jaminan apa, tapi melakukan tahun seperti ini di tim satelit dengan motor tahun sebelumnya, hanya untuk melakukan itu, membuat saya bingung. 2025 Pramac pindah pabrikan? Ketika dipancing dengan pertanyaan apakah Pramac yang memiliki kontrak dengan Ducati Corse sampai akhir musim 2024, punya rencana untuk berlabuh ke pabrikan lain seperti Yamaha atau KTM. Campinotti menegaskan, benar, tapi kami punya opsi untuk memperbaruinya. Meninggalkan Ducati bukanlah skenario yang realistis bagi kami. Usai menjalani 4 musim yang berat, Marc Marquez memilih meninggalkan Repsol Honda yang membantunya meraih 6 gelar dunia di kelas para raja. Ia bahkan nekat membela Gresini yang berstatus tim satelit dengan kontrak setahun saja tanpa terikat Ducati Corse. Motornya juga motor lama yaitu Ducati Desmosedici YP23. Meski begitu, banyak pembalap, pimpinan tim, dan pengamat yang yakin Marquez akan mengacak-acak persaingan papan atas dan ikut meramaikan perebutan gelar. Namun, lewat marka pada di Madrid pada Rabu, 10 Januari 2024, Marquez yakin itu adalah ekspektasi yang kurang masuk akal. Ekspektasi semua orang kepada saya sangatlah besar,
Dan salah satu tugas saya adalah melarikan diri dari itu semua. Namun, ini bakal sulit seperti biasanya, bahkan lebih sulit, setelah beberapa tahun terakhir yang berat. Itu alasan Anda tak boleh menciptakan ekspektasi sebelum musim dimulai, ujar Marquez. Yang penting adalah menjalani semua dengan rendah hati, menghadapi balapan demi balapan, karena ini akan membantu Anda bekerja dengan tenang agar tidak menciptakan kerancuan. Saya minta maaf harus bilang begini, tapi salah jika memikirkan gelar, apalagi saya 2 tahun puasa kemenangan, ungkapnya. Pembalap berusia 30 tahun ini menyatakan memang normal jika semua pembalap mengawali musim baru dengan harapan jadi juara dunia. Namun, ia yakin kasusnya berbeda, karena ia bakal membela tim baru dan pabrikan baru pula, yang tentunya butuh waktu dan proses untuk diakrabi. Anda tak bisa berharap memulai proyek dengan target setinggi itu. Wajar ada harapan, tapi Anda tak bisa hidup hanya lewat harapan. Ini soal bersenang-senang dan menjajal banyak hal. Anda tak bisa mematok target sebelum menjalani tes pramusim, apalagi saya baru menjalani musim yang berat, tutup Marquez.